Selamat pagi pemirsa. Kasus dugaan korupsi fasilitas kredit yang menjerat mantan Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyeret perhatian publik. Bersama dengan dua pejabat bank, Iwan kini ditahan terkait kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai hampir 700 miliar rupiah. Namun berbeda dari biasanya, penetapan tersangka ini justru memicu perdebatan. Sebagian menilai ini seharusnya adalah perkara perdata, bukan pidana. Tantangan besar Kejaksaan Agung membuktikan bahwa kredit itu disalahgunakan bukan sekedar gagal bayar. Jika terbukti, ini menjadi pelajaran penting bagi dunia usaha dan perbankan, tapi jika tidak, kredibilitas penegakan hukum dan iklim investasi di Indonesia bisa menjadi taruhan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 23 Mei 2025 dengan tema Pertaruhan Kejagung di kasus Sritex bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat ya Bang ya? Harus sehat ya. Harus sehat. Ya. Bang, ini banyak orang juga yang bertanya, persis seperti tadi pembukaan editorial, apakah memang ada korupsi di dalam kasus Sritex ini, atau ini memang perkara perdata antar para pihak saja? Ya, karena sudah ditetapkan tersangka, tentu persyaratannya minimal sudah ada dua bukti untuk mendukung penetapan itu. Oke. Terlepas dari itu, kalau kasus kreditnya saja itu utang piutang, itu berarti masuk ke ranah perdata. Perdata. Tetapi kalau pemberian kredit itu disertai dengan ada unsur-unsur yang masuk ranah pidana, itu masuk kejahatan perbankan yang unsur masuknya itu di ranah pidana. Kalau pemberian kredit itu ada unsur-unsur manipulatif atau apa gitu. Maksudnya seperti apa itu Bang? Ya, kalau menurut penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung, bahwa di dalam pemberian kredit itu yang pertama itu tanpa ada bukti-bukti atau fasilitas pendukung untuk jaminan. Yang kedua, uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian untuk modal kerja, tetapi untuk digunakan membayar utang pihak ketiga dan pembelian aset yang dinilai tidak produktif seperti pembelian tanah. Tentu penjelasan ini harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Apakah benar misalnya pembelian tanah itu tidak terkait dengan modal gitu. Ini kan harus dibuktikan ya. Nah, pembuktian itu yang belum dijelaskan secara rinci oleh Kejaksaan Agung. Disebut juga ini kasus kemungkinan korupsi karena melibatkan Bank BUMD ya, Bank DKI dan Bank BJB, atau ada alasan lain Bang? Ya, kalau dari sisi korupsi, kalau kita menggunakan terminologi pasal 2 dari Undang-Undang Tipikor itu kan harus ada yang menguntungkan atau siapa yang diuntungkan. Karena itu berbagai pihak itu meminta Kejaksaan Agung untuk menelusur aliran dana. Apakah benar aliran dana itu hanya dipakai untuk kepentingan Sritex atau kepentingan-kepentingan di luar itu yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apapun itu pertaruhan ini adalah pertaruhan Kejagung dan kita akan bahas itu ya Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 23 Mei 2025, pertaruhan Kejagung di kasus Sritex. Pertaruhan Kejagung di kasus Sritex. Sudah jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil. Begitu sekilas yang terkesan dari penetapan Direktur Utama PT Sritex periode 2018-2023, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus pidana dugaan korupsi fasilitas kredit untuk PT Sritex dari Bank DKI dan Bank BJB. Iwan, Rabu 21 Mei lalu dihadirkan di Kejagung dengan rompi pink dan ditahan 20 hari ke depan. Bersamanya ditahan juga Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, dan pemimpin divisi komersial dan korporasi Bank BJB, Diki Syahbandinata. Total kerugian negara, kata Kejagung, mencapai 692 miliar rupiah, sesuai besaran kredit dari kedua bank itu.
Namun, berbeda dari kasus-kasus korupsi lainnya, pemindahan bos Sritex itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan sepenuhnya positif dari publik. Sebagian menilai kasus itu lebih tepat menjadi perkara perdata. Dimasukkannya kasus kredit macet menjadi tindak pidana dianggap menambah sinyal buruk bagi iklim berbisnis di Indonesia. Kejatuhan Sritex setelah 58 tahun menjadi raksasa garmen sendiri sudah membuat industri tekstil Indonesia berpotensi kehilangan kepercayaan investor. Tentu saja kekhawatiran pada dampak iklim investasi tidak boleh membiaskan penilaian pada kasus fasilitas kredit ini. Romantisme kejayaan Sritex juga jangan sampai digunakan untuk membuat gelombang simpati yang salah. Dalam pengumuman Rabu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung memang telah menyebutkan sejumlah dasar tindak pidana, yakni penggunaan kredit untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif berupa tanah. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan peruntukan sebagai modal kerja. Itulah dasar tindak pidana. Seperti bercermin pada kasus-kasus sebelumnya di tanah air, kasus kredit macet memang bukan hanya ranah perdata. Parameternya adalah adanya penyalahgunaan penggunaan kredit. Apalagi jika kemudian terbukti untuk memperkaya diri sendiri, disitulah jelas tindak pidana. Ahli hukum juga telah menyatakan bahwa kredit macet merupakan perkara perdata murni apabila penyebabnya di luar kekuasaan debitor, seperti gempa, tsunami, ataupun krisis moneter, force majeure. Sementara itu, kredit macet yang terkait dengan tindak penyalahgunaan kredit, pelanggaran terhadap peraturan, baik undang-undang perbankan ataupun peraturan BI, merupakan ranah pidana. Dari dasar-dasar itu, maka yang menjadi pekerjaan besar Kejagung adalah membuktikan bahwa pembelian tanah dan pembayaran utang itu bukan terkait dengan modal kerja Sritex. Meski dalam pandangan umum ketiganya tidak berhubungan, dalam berbisnis bisa saja berbeda. Pembayaran utang bisa saja harus dilakukan Sritex untuk bisa mendapatkan bahan baku dari supplier. Hal ini jelas merupakan proses mendapatkan modal kerja. Maka kita sepakat dengan pandangan bahwa Kejagung harus segera mengungkapkan aliran dana dari kredit Sritex itu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK harus juga terlibat di dalamnya. Jika benar tindak pidana itu terbukti, maka ini akan menjadi pelajaran besar, bukan saja pada bisnis garmen, melainkan juga prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit. Sebaliknya, jika tindak pidana tidak terbukti, langkah Kejagung akan menambah buruk iklim investasi kita. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudens Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, ini bisa jadi korupsi, ya, tapi jangan-jangan bukan korupsi kalau memang hanya kesepakatan para pihak. Menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, itu Bung Leo, dalam keseharian di masyarakat bawah ini ya, banyak yang tadinya hukum pidana malah dalam tanda kutip ditolong untuk kasusnya menjadi hukum perdata supaya bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Nah ini kami
yang di bawah ini mendengar kasus Ritek ini sebagai hukum perdata awalnya ya. Kan dinyatakan bangkrut gitu. Kemudian setelah dinyatakan bangkrut, berlanjut dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak bisa membayar utang-utangnya, ya udah meningkat lagi. Kemudian mendapat kredit ini, loh, lalu mungkin maksud dari Sritek adalah untuk berusaha memulihkan keadaan sebaik-baiknya. Tapi kok jadi dituduh hukum pidana ya, karena katanya konon digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk apa bukan itu. Nah, kami jadi bingung juga. Iya, karena di sini ada seakan-akan suatu pengarahan untuk menjadi hukum pidana. Bukannya sebaiknya justru yang hukum pidana diarahkan menjadi hukum perdata supaya bisa diselesaikan baik untuk semua pihak, Bung Leo. Berarti kita tunggu Kejaksaan Agung lah, berarti Bu Indra ya, untuk memastikan katanya ini sudah ya. ada bukti. Nah, khawatirnya bukti itu bisa diada-adakan begitu. Aduh, jangan. Itu yang bikin kami cemas. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Buktinya bisa jadi diada-adakan. Wah, jadi masyarakat ada yang berpikir seperti itu. Bagaimana nih Bang Gaudens? Kalau kemudian ternyata ini adalah perdata murni, Kejagung harus mundur dong. Ya tentu, karena sudah ditangkap itu kan berarti ada mekanisme lain ya. Kalau menganggap tidak benar penangkapannya, penahanannya bisa lewat peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kerja Jaksa Agung ini sudah benar atau tidak, ujung-ujungnya akan dibuktikan di pengadilan. Susah bagi kita untuk menilai bahwa apa yang dikerjakan Kejaksaan Agung sekarang ini salah gitu. Tetapi secara hukum, ketika dua alat bukti sudah ada dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan Agung, tentu kasusnya kasus pidana. Pada sisi lain kita mengingatkan bahwa kasus awalnya adalah perdata, perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan Sritex gitu. Pengusahanya. Nah, bahwa pengusaha yang menggunakan uang yang dipinjamkan itu untuk kepentingan lain, itu yang harus dibuktikan. Apakah kepentingan lain itu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kita masih terlalu dini untuk mengatakan ini kasus perdata atau pidana. Namun editorial ingin mengingatkan Kejaksaan Agung untuk serius memilih dan memilah mana yang masuk perdata, mana yang masuk pidana gitu. Kalau bangunan kasusnya kan Bang, Kejagung juga ikut menahan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Kalau melihat banknya ini kan ini bank-bank daerah yang notabene dimiliki oleh pemerintah daerah. Apakah itu unsur yang kemudian menjadikan pidananya juga, Bang? Di dalam penjelasan Kejaksaan Agung, pemilik sumber dana dua bank yang disebut tadi, Bank DKI maupun BJB itu disebut oleh Kejaksaan Agung sebagai uang negara. Sehingga ada unsur kerugian uang negara ketika uang ini dikucurkan tanpa melalui ada pemenuhan syarat-syarat peminjaman seperti adanya kolateral. Disitulah titik Jaksa Agung masuk untuk menyatakan ini pidana gitu. Ada kerugian negara, korupsi. Ya. Kalau melihat prosesnya Bang, apakah ini tidak akan mengganggu proses penyelesaian kasus Sritex ya? Beberapa pihak khawatir ini kan mereka sedang, maksudnya termasuk yang ditahan sedang berusaha menyelamatkan Sritex. Lah ini ditahan bagaimana ceritanya? Ya tentu di sini butuh kebijakan Kejaksaan Agung untuk memilah-milah kasus gitu. Jangan sampai kasus utama yaitu kasus pilotnya Sritex tidak ditindaklanjuti, yang rugi nanti ya karyawan. Ada 11.000 karyawan yang bekerja di sana dan mereka sekarang itu sedang menunggu-nunggu apa yang diberikan oleh bekas perusahaan mereka itu untuk karyawannya. Gitu.
Kita tentunya menunggu langkah Kejagung, tapi pertanyaan berikutnya Bang, kalau misalnya ya benar-benar tidak terbukti bahwa pemberian fasilitas kredit itu ada unsur pidananya, tidak terbukti bahwa ada unsur merugikan keuangan negara, ini artinya nanti batal kasusnya atau apa? Tapi kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir diskusi pagi ini, Bang Gaudens, apa yang harus segera dilakukan Kejagung, Bang? Ya, segera secepatnya melakukan penyidikan kasus ini, sehingga segera dilimpahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu baru diketahui apa benar ini pidana atau perdata gitu. Biarkan semuanya berproses sampai ke pengadilan. Tetapi di lain itu, yang harus dicari oleh Kejaksaan Agung, aliran dana yang diduga diselewengkan oleh Sritex itu dipakai untuk apa dan siapa saja dibalik kasus ini gitu. Itu yang harus diungkap. Jangan-jangan mungkin misalnya gitu ya, ada kickback begitu ya Bang ya. Itu bisa pelanggaran juga? Ya pasti ya termasuk pidana itu karena sumber uangnya kan sumber uang negara gitu. Kita tunggu berarti langkah Kejagung seperti apa. Semoga kasus Sritex ini semakin jelas. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit harus dibuktikan dengan data transparan, logis, dan tidak terbantahkan. Karena kalau langkah ini gagal dibenarkan secara hukum, maka yang dipertaruhkan tidak hanya nama baik Kejagung, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.